Oke, sudah direkam. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Nah, ini ada materi yang sebenarnya udah dibuat. Kemudian nanti saya bisa share juga ke teman-teman. Kemudian nanti saya minta tolong untuk ngisi di link ya, link kuesionernya. Nanti buat saya karena kan saya harus report ke pusat, jadi tolong dibantu nanti buat pengisian linknya. Bentar, nanti saya share dulu linknya. Saham-saham yang banyak bertambah. Kenapa? Karena potensi dolar rupiah akan meningkat lagi. Target saya sendiri siap, monggo Ibu. Oke, kita mulai ya. Jadi di depan saya sudah share PowerPoint-nya. Nanti kalau mau yang minta boleh nanti saya share juga. Nah, untuk scalper di sini ada rules-nya. Nah, ada beberapa rules yang mesti Bapak Ibu terapkan ya. Pertama untuk screeningnya, kemudian bisa berdasarkan stock gainer, stock loser juga boleh. Tapi yang kita cari biasanya sih yang stock gainer, itu yang pertama. Yang kedua dari trennya lagi up atau lagi down. Jadi itu pengaruh juga. Trennya itu pengaruh dari up atau down-nya. Kemudian habit saham. Nah, habit saham di sini nanti itu ada daily dan M30. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih kebiasaan di daily dengan kebiasaan di M30. Kenapa sih harus pakai daily dan M30? Untuk M30 sebenarnya opsional, bisa M20, bisa M10. Kemudian nanti baru kita ke stock price, kemudian setelah stock price baru kita entry, baru kita stop loss. Nanti stop loss-nya bagaimana? Nanti bisa kita lihat juga. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke yang pertama, stock gainer. Kenapa sih kita pakai stock gainer gitu? Nah, lebih mudahnya kayak gini. Kenapa dibutuhkan stock gainer? Nah, stock gainer ini kita cari gainernya, kemudian kita cari volumenya. Nah, volume di sini biasanya sih yang saya pakai adalah volume yang rata-rata di atas 100.000 lot per hari. Jadi kalau di bawah 100.000 lot per hari, saya biasanya nggak mau. Karena nanti kalau sudah masuk, mau keluar nanti juga rada susah. Ya. Jadi, kenapa saya butuh stock gainer? Biasanya saya mau lihat saham-saham apa aja sih yang saat hari ini itu lagi top gainer, ya, lagi gainer, lagi bergerak naik. Nanti biasanya hubungannya nanti ke arah trennya, nanti bisa kita lihat. Kemudian nanti di sini kita juga lihat volumenya menunjang apa enggak. Biasanya sih memang saya nyari volumenya yang di atas 100.000, ya, di atas 100.000. Jadi gampangnya seperti itu kalau mau screeningnya. Pertama cari stock gainer di hot VC itu ada nanti stock ranking, nanti pilih yang gainer atau loser, nanti pilih yang gainer aja, kemudian di screening by volumenya, usahakan volumenya di atas 100.000 ya, supaya nanti keluar masuknya gampang. Oke, kemudian tren, biasanya trennya itu kalau bisa tren yang up seperti ini.
Ini lagi naik. Nah, ini enak buat di scalping. Ya, tiap hari sih. Biasa bisa setiap hari Bapak Ibu kalau mau scalping. Tuh. Kemudian nah, ini salah satu juga kenapa. Nah, kalau di sini kan tadi kelihatan nih trennya lagi up. Kebetulan ini sahamnya saham deal ya. Saham deal. Nah, nanti kita lihat perbandingannya. Kemudian, nah di sini ada yang lagi turun, ada yang lagi naik. Seperti ini gitu. Nah, biasanya kita lebih senang dengan yang naik seperti ini. Lebih aman. Kalau yang turun seperti ini Bapak Ibu bisa lakuin, tapi resikonya lebih gede. Ya, lebih besar resikonya daripada cuannya. Tapi kalau yang biasa biasa scalping dan dia tahu karakter sahamnya, ya silakan aja gitu, nggak ada masalah. Gitu, ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain pada saat trennya lagi up, kemudian lagi sideways bagaimana? Kalau lagi trend up-nya bagaimana? Nah, seperti ini. Oke ya, ini di SKMI, contoh gitu. Nah, ini habit saham ya, saham kebiasaan saham gitu. Jadi nanti kita akan bandingin dari daily ke M30, nanti kelihatan. Nanti kenapa di M30, M20, M10 menit itu kelihatan habitnya gitu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat daily kita nggak akan ngelihat saham ini kita bisa scalping, kita bisa mau disimpan 2 sampai 3 hari. Kalau di daily nggak kelihatan, tapi nanti pada saat Bapak Ibu turunkan time frame-nya ke menit, menit 60, menit 30, menit 20, menit 10, nanti kelihatan habitnya, kebiasaannya nih saham kalau mau naik bagaimana sih, kalau mau turun bagaimana sih. Jadi seperti itu ya. Ya, ini deal, ini masih sama deal M30, ini juga menit 30 sama ya. Ini SKMI. Jadi nanti nggak akan lihat perbandingannya di sini nanti. Kemudian kita butuh yang namanya stock price. Nah, stock price di sini kita nanti lihat daily. Ya. Nanti habis masuk ke stock price, kemudian daily. Nah, di daily sini ada tanggal, ada high, ada last, ada low, ada change, ada volume. Nah, volumenya udah ketahuan ya, tiap hari itu di atas 100.000. Ada sometimes sih dia 55.000, tapi nanti kita coba di HOTS ya. Nah, ada 3 kotak yang saya gambar seperti ini, saya kotakin. Dia itu ada high, ada last. Nah, ini yang kita butuhin sebenarnya buat untuk scalping. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Yang perlu dilihat adalah last dengan high. Ya. Last dengan high. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat di saham deal ini? Ini contoh ya, contoh, nanti kita di market beda lagi. Tapi penerapannya sama, akan kita terapin seperti itu. Bentar. Oke. Bapak Ibu, apa yang dilihat dari high dengan last? Selalu tutup di bawah. Kenapa? Selalu tutup di bawah harganya. Selalu tutup di bawah harganya. Oke. Masuk akal. High dengan last. Artinya selalu tutup di bawah, boleh. Ada yang lain? Oke, kita lanjut. Sadar atau tidak sadar, coba perhatikan.
Saham deal ini setiap hari bikin high nggak? Coba, di tanggal 14 bulan 2, 2020. Anggap dia close di tanggal 14 itu 95. Besoknya dia bikin high 105. 95 ke 105 berapa tik tuh? 95 ke 105, 10 tik. 10 tik, 1 tik 0,8 kali 10. Masih bisa dapat 8%. Terus di hari tanggal 17 itu dia close di 86, kalau besoknya dia bikin lagi 114. Pada saat di tanggal 18 dia bikin high 114, dia close di 110, besoknya dia bikin high lagi. Dan seterusnya. Dia setiap hari selalu bikin high. Nah, di sini kita bisa manfaatin scalpingnya. Artinya apa? Bahwa saham deal ini presentasi udah lama ya, jadi jangan, nanti kita akan coba lihat yang baru lagi, stock price-nya seperti apa. Jadi intinya gini, saham ini dia bikin high setiap hari. Nah, karena dia bikin high setiap hari, artinya di sini ada peluang untuk Bapak Ibu ngambil kesempatan untuk take profit. Nah, tinggal nanti lihat tik harganya berapa kenaikannya. Kalau yang memang kenaikannya 1 tik kan artinya kalau 3 tik aja, 1 tik aja 0,8%. 0,8% kalau 3 tik. Berarti masih dapat 2,4%. Nah, potong fee 0,4 masih dapat 2% lah ya. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sama Bapak Ibu untuk scalping. Artinya gini, beli sore, jual pagi. Biasanya pada saat pagi dia loncat naik, habis itu mulai turun-turun pelan-pelan. Seperti Ibu bilang tadi bahwa selalu close turun ke bawah gitu ya. Ini contoh saham deal ya. Contoh yang lain, PUBG. Nah, PUBG case-nya sedikit berbeda. Ya. 140 besoknya dia bikin 152. Close 151 besoknya bikin 156. Masih dapat chance gitu. Tapi kejadiannya seperti ini. 159 dia buka 159, kemudian dia close 149. Nah, ini yang perlu diwaspadai sama Bapak Ibu, ya. Kejadian-kejadian yang seperti ini. Kalau seperti SKMI, ini indah banget. Kenapa? Setiap hari selalu bikin high. Tapi kalau kejadiannya seperti PUBG, ya, rada sedikit berbahaya. Kenapa? Coba perhatikan, ketika dia bikin last 159, besoknya tanggal 24 dia bikin 159 high-nya, close 149 gitu. Nah, tapi esok harinya dia bikin lagi nih 151, 142, 142 turun lagi 129, 129 turun lagi 122. Besoknya buka 121. Tapi biasanya yang begini itu volumenya nggak ngedukung sama sekali gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Gitu. Jadi bukan karena dia memang selalu bikin high terus, enggak. Kadang-kadang juga ada saham yang modelnya seperti ini gitu. Ada yang modelnya seperti ini, dan biasanya juga volumenya nggak ngedukung biasanya ya. Oke, contoh yang lain, ini SKMI, ini deal, ini PUBG, ini SKMI. Nah, SKMI beda lagi. Biasanya volumenya memang lebih kecil daripada rata-rata sama. Tapi dia bagus nih, 204, 206 turun 198 naik ke 200, 191 naik 242, 238 naik 266. Masih bisa, tapi kalau kena ini buka 298, close 298, besoknya 294. Lebih rendah. Terus close-nya 270. Apa yang mesti dilakuin? Ya cut loss. Nggak ada yang lain. Kenapa? Di sini kan sifatnya adalah kita trading atau scalping lah ya. Scalping. Nah, dari scalping ini
Yang penting intinya adalah uang modal kita itu muter, nggak ke hold. Nah, cara ini juga bisa dipakai untuk buat average saham-saham yang nyangkut di atas, bisa dilakukan seperti ini. Tapi memang harus dipelajari dulu sahamnya, nggak serta-merta langsung bisa dipakai. Kalau memang memungkinkan untuk bisa average sambil cari cuan seperti ini, itu boleh. Caranya pakai LIFO ya, last in first out. Bener nggak sih? Pokoknya nanti itulah. Yang penting tahu dulu mencari saham-saham yang seperti ini, yang selalu bikin high. Nah, entry-nya closing market bisa. Kalau nggak dapat closing market, ya usahakan opening market. Opening market pun itu kalau sempat nggak apa-apa. Kalau nggak sempat ya jangan maksa. Terus biasanya sesi 1 saja atau di bawah jam 11 itu biasanya saham udah kita nggak bisa apa-apain lagi. Makanya lebih baik ngambil di closing market. Besok pada saat opening market kita tinggal jualan. Itu cara entry-nya. Terus stop loss jika sesi 1 atau jam 10 atau jam 11 belum ada tanda-tanda up, maka prepare untuk cut loss atau jual. Ya, sesimpel itu. Tapi susah dilakuin. Ya. Ini aja sih materinya. Nah, coba Bapak Ibu kasih contoh deh ke saya. Apa yang bisa kita lakuin di saham-saham yang bisa scalping. Coba kita lihat deal lagi. Bisa nggak? Nah, deal. Daily. Bisa nggak deal dilakuin? 107 ke 110, 3 tik. 3 tik 2,4. 105 ke 111, 6 tik. 6 tik berarti 4,8%. 105 ke 108, 105 ke 106 masih dapat lah 1,6%. 105 ke 106 0,8 masih bisa. 0,8 berarti potong fee transaksi jual beli 0,4 berarti masih dapat 0,4. Kemudian close 103 besok buka 104 masih dapat 1 tik kalau sempat jual, tapi volumenya nggak ngedukung ya, jadi rada sedikit berbahaya. Kecuali kalau sudah mulai volumenya gede, ini agak lumayan. 102 ke 106 masih dapat 4 tik, 102 ke 103 1 tik, 96 ke 100 masih 4 tik, masih dapat. 97 ke 104 masih dapat. Oke. Nama orator di sisi Chandra atau Chandra Wahyudi aja Ibu. Oke. Jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi carilah saham-saham yang selalu bikin high. Gampangnya seperti itu. Nah, coba kita lihat saham yang lain. SKMI yang pernah saya lihat ya. Nah, ini tapi lumayan sudah rada berat. 302, 312 lumayan sih. Volumenya juga kecil-kecil nih. Nggak ngedukung lagi udah. Screen-nya belum berubah tuh, Pak. Apa? Screen-nya belum berubah. Screen-nya belum berubah? Belum. Oh, alah, iya. Oke. Teman-teman ada yang lain nggak? Apa namanya? Mau di-share saham? Apa ya? Yang biasa saja. Era. Era, yakin mau era? Boleh sih, tapi ingat. Nih, era. Las 498. Besok high 540. Berapa tik tuh? 2 tik, 498, 4, gede ini. Lumayan nih.
498, 500. Ini 2 tik ya. Ini lumayan era nih, bisa. 15 ke 525 berapa tik? 2 tik. 2 tik berapa persen tuh? Coba ya, era. Era itu 2 tik masih dapat 1,6%. Berarti masih dapat. Era masih bisa. Dan lihat, era itu setiap harinya masih bisa bikin high. Walaupun 2 tik ya. 505 ke 515 2 tik. 505 ke 530 masih 4 tik. 525 ke 580. Nah, ini banyak tik nih. 580 ke 595 masih 3 tik. Iya benar. Masih 3 tik. 585 ke 645 banyak. 640 ke 660 4 tik. Lumayan. 615 ke 630 masih 2 tik. 620. Era bisa. Era bisa. ESA juga bisa. ESA, nah kalau ESA kayaknya sudah mainannya Bu Sinta ya. ESA juga bisa. ESA cakep banget nih 392, 410, 392, 396, 380, 386. Cakep. ESA boleh. Nah, ESA boleh. Volumenya juga ngedukung. Ya, jadi yang dilihat itu last sama high. Kalau saham ini selalu bikin high, hitung tiknya berapa. Minim-minim kalau bisa dapat 2 tik sampai 3 tik, berarti ya jadi duit. Terus friend. Friend bisa nggak? 81, 87, wow banyak. 85, 86, 1 tik. 84, 85, 1 tik. 80, 82, 2 tik. 81, 89, banyak. 88, 93, lumayan. 90, 97, banyak. 95, 99, 3 tik, oke. 89, 92, oke. 91, 92, 1 tik. 91, 92, 1 tik. 87, 87, koit. 82, 84, 2 tik, 82, 84, 2 tik, 82, 88 banyak. Bisa. Tapi kalau sudah tahu friend seperti ini, 1 tik aja itu udah dapatkan 0,8%. Artinya kalau potong fee transaksi 0,4, Bapak Ibu masih dapat 0,4%. Prepare 1 hari itu 1 tik dapat 0,4%. Mungkin kecil, tapi kalau setiap hari kan lumayan ya. 10 hari juga 4% gitu. Jadi kalau friend sudah tahu kebiasaannya seperti ini, ya sedikit lumayan Bapak Ibu harus ngejaga dalam artian dia kebiasaan naik 1 tik kembali, naik 1 tik kembali, naik 1 tik kembali gitu. Kalau friend Pak, friend 1,1% 1 tik ya? Serius? Friend, oh iya 1,1%, ya lumayan lah ya, masih dapat banyak berarti kalau gitu. Padi lumayan, oke 1,1% potong 0,4 berarti masih dapat 0,7, ya lumayan Pak. 10 hari 7%, siapa yang mau ngasih? Oke, Ibu Sinta doit, oke, kita lihat doit. 382, 404, 400, 404, lumayan. Oke. 356, 368, 368, 376. Bagus. Bu Sinta udah khatam berarti udah. TikTokannya udah khatam banget. Lu gimana cara screening saham yang cakep
di scalping, buat di scalping Pak. Ini tip trio vaksin ya Pak, mumpung baru landing vaksinnya. Iya, kalau vaksin sebenarnya kayak KF, terus INAF, KLBF, ya so-so lah ya. Landing ya memang tugasnya dia harus bagiin. Nah, cara screeningnya gimana? Usahakan kalau bisa, makanya dari awal kan bilang bahwa cari dulu dari stop gainer, top gainer, top loser, kemudian screening volumenya. Nah, kayak Bu Sinta ini sudah ngejebut Doit, sudah ngejebut Esa. Nah, beliau sebenarnya sudah ikut edukasi ini berkali-kali gitu. Jadi tahu banget bahwa oh saham ini, dan beliau selalu perhatiin kebiasaan si saham ini bagaimana gitu di antara daily dengan M30. Makanya ya semoga buat Bu Sinta ilmunya bermanfaat gitu, dan semoga buat teman-teman yang lain juga bisa bermanfaat juga. Ini bagus, Doit oke banget Ibu Sinta, terima kasih tambahannya. Jadi beli di penutupan, jual besok pas pembukaan Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau sudah nemu karakternya seperti Doit ini atau tadi seperti Esa yang Bu Sinta bilang, hampir sama ya, Doit, Esa pergerakannya. Ya, jadi dia setiap hari bikin high nih. Nah, kita biasanya manfaatkan pada saat closing market. Nah, pada saat mau closing market, kira-kira dia udah geraknya nggak terlalu gerak. Nah, kita boleh beli. Nanti begitu sudah selesai beli, close market jam 3.15, setengah 4 sudah langsung order booking jual buat besoknya 2 tick atau 3 tick, terserah. Makanya dilihat kebiasaan si saham tersebut, dia ini bisa naik sampai 2 tick, 3 tick, 4 tick, atau 1 tick doang. Nah kayak ESA nih 382 ke 404 kan bisa sampai 3-4 tick nih gitu. Bisa sampai 3-4 tick nih, 400 ke 4 tick, 2 tick. Ya, ini kita dapat rendahnya ini 2 tick. 378 ke 380 1 tick. 1 tick nih, 378 ke 380. Habis itu turun 352 ARB nih. Besoknya 358, berarti nambah 6, 3 tick naik. Ya. Makanya, nah ini pernah terjadi 1 tick ya. 378 ke 380 habis itu ARB. Kemudian sisanya 352, 358, 3 tick, 350, 364 banyak tick, 356, 360 banyak tick juga. Nah, ada sometimes kejadian yang seperti ini nih, 378, 380. Makanya kembali lagi ke Bapak Ibu bahwa harus benar-benar ini mempelajari sahamnya. Nah, kalau sudah lihat high-nya seperti ini, coba lihat chartnya. Doit. Nah, kebetulan di beberapa hari ke belakang dia trennya up. Betul. Coba pada saat tradingnya pas lagi turun begini, nggak akan susah, gitu. Susah. Kenapa? Dapatnya cuma sedikit seperti ini. Nih. Oke, ini Bapak Ibu beli close masih dapat di sini. Tapi terlalu berbahaya gini. Tapi kalau trennya lagi naik, misal nih close di sini Bapak Ibu beli, kemudian dia loncat, dia turun lagi close, ya kan? Tapi trennya masih up, ya Bapak Ibu boleh beli lagi, nggak ada masalah. Besoknya opennya gap ke atas, walaupun main segini. Selama trennya bagus, oke. Selama trennya bagus dan ini 60 menit ya, saya pakai yang 60 menit. Nah, kalau daily gimana? Nih, sama dia baru mulai. Nah, kalau trennya bagus begini enak, tapi kalau trennya turun begini agak beresiko. Gitu. Ya, kenapa beli di penutupan? Ya, paling tidak Bapak Ibu habis beli nilainya 0. Besok tinggal lihat pergerakannya naik apa turun. Jadi seperti itu.
Nah, ada pertanyaan. Simpel kan? Gampang? Mudah. Jadi nggak usah yang repot-repot. Oke, teman-teman minta bantuannya juga buat ngisi kuesioner ya, supaya bisa di-report di pusat juga. Ini saya kirim linknya lagi. Tolong dibantu isi kuesionernya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah nggak usah, kalau lihat chat itu nggak boleh nginap sama sekali ya Pak. Kalau Mas Chandra, kolom OE diisi apa? OE BSD Ibu. Kolom OE-nya diisi BSD. Nah, nggak boleh nginap sama sekali ya Pak. Ini justru nginap, karena kan belinya di sore hari, jualnya di pagi hari. Itu yang lebih enak gitu. Jadi belinya di sore, close market, jualnya di besok pagi hari. Ya sebenarnya sih istilah ini keluar karena kayak dagang tukang sayur gitu loh. Nah, biasanya sayur itu mahal kalau pagi hari karena masih seger-seger gitu. Kalau sayurnya udah sore kan mulai layu-layu. Nah, biasanya kalau sayur udah sore itu harganya murah-murah. Nah, cobalah kita terapkan di saham seperti itu. Beli di sore hari, nanti pagi kita jual itu. Nah, caranya gimana? Ya seperti tadi, sebenarnya sih paling gampang adalah kita pakai stock price. Stock price seperti ini gitu loh. Nah, lihat di sini kan yang tadi mana ya? Oh, ini doit 1 tick ya. Ini 3. NIK nomor induk. NIK itu buat saya. NIK itu buat saya. Soalnya kalau ngisi Mas Teja pilih yang ini apa peserta. Kalau nanti saya pemateri baru masukin NIK. Maksudnya kalau pas besoknya harga turun, nah Bu Mary gini, makanya kita harus cari kebiasaan sahamnya. Kalau ngelihat daily di stock price saham kayak duit gini, kan selalu bikin high. Nah, dia setiap hari selalu bikin high. Kalau besoknya turun bagaimana? Ya, karena kebiasaan dia bikin high, ya pagi-pagi harusnya dia naik dulu gitu. Dan di sini kita dapat nih naik paling rendah adalah dari 378 ke 380, 1 tick. Habis itu turun lagi, ya memang harus turun, mau bagaimana lagi. Gitu. 352 gitu close-nya, last-nya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, last dengan high. Nah, nama oratornya di siapa ya Pak? Chandra Wahyudi, ini saya ketik ya. NIK itu nomor induk karyawan deh. NIK-nya di sini aja Bu, nomor saya deh. 3102392. Itu nomor karyawan saya. Nah, jadi dilihat kebiasaannya seperti ini, last dengan high gitu. Nah, sekarang contoh saham yang lain deh, apa? Apa ya? Yang enak. Apa ya? Yang murah-murah aja, jangan yang gede-gede.
Keren udah. WMUU. WMUU nih. Nah, lihat. 204, 206, 204, 206, 202, 206, agak lumayan 2 tik. 1 tik dari tadi 1 tik. 1 tik. 202, 206, 2 tik. Dokumentasi attachment-nya diisi apa ya Pak? Nggak usah diisi Pak. Biar aja lah. Nanti saya ngisi. 206, 202, 204, 1 tik, 2 screen capture aja, screen capture yang ini. Tadi soalnya kirimnya linknya itu dari sana seperti itu, cuma pilihannya dia pilih nasabah atau pilih oratan pemateri kalau nggak salah. Ya udah. Ini ngadi-ngadi nih. Bentar. Secara chart juga harus uptrend ya Pak. Kalau downtrend mana bisa ya? Ya, sebenarnya downtrend juga tergantung kondisi. Bisa ditradingkan juga. Cuma resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi. Itu aja. Ini. Gimana kita bisa tahu harga high-nya? Kalau sideways masih oke. Gimana kita bisa tahu harga high-nya? Nih, Mas Teja buka di stop price, di sini ada history yang di sini daily. Pilih daily, nanti kelihatan di sini high, last, high sama last, ya, high sama last. Gitu. Jadi ini historinya dia gitu loh. Nah, kita bicara berdasarkan history untuk trading ke depan. Suatu saat misalkan terjadi misalkan kayak 202, high-nya 208, 204, high-nya 214. Kesini WMU masih bisa nih bagus nih 208, 216, 212, 216. Masih dapat 4 tik. Nah, ini bisa kelihatan nanti. Ini WMUU mulai gerakannya mulai naik. Nih, kelihatan nih. Mulai naik secara daily. Itu. Kalau sideways, ya minimal sideways atau uptrend. Kalau downtrend agak berisiko. Jadi sebenarnya lebih gampangnya itu kita ngelihatnya yang di stock pakai menu stock price gitu. Ya, pakai menu stock price. Nah, coba ini saya kecilkan ke menit. Terus saya bikin yang 20 menit boleh, 30 menit boleh. Nah, nih pada saat yang di sini close market buka loncat. Close market buka loncat. Close market buka loncat. Naik turun, naik turun. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi sebenarnya di 30 menit itu kalau dia lagi trennya mulai naik, biasanya dia dari close market besoknya pagi selalu loncat. Habis itu sore menjelang closing market dia turun. Gitu. Makanya di 30 menit awal, 30 menit sampai 1 jam saya bilang maksimal 2 jam lah ya. Sampai di bawah jam 11 itu di bawah di jam 10 sampai jam 11 agak sedikit beresiko walaupun dia masih bisa naik lagi gitu. Makanya saya lebih senang 30 menit awal atau 1 jam awal dari jam 9 jam 10 itu saya sudah harus jualan. Saya sudah harus jualan, jangan nunggu sampai lewat jam 10. Kalau misalkan dia udah nggak gerak-gerak lagi, ya udah jual aja, syukur-syukur jual modal ya bagus, gitu.
Gitu. Untuk entry pas closing pakai time frame 5 menit atau 30 menit, Pak? Sebenarnya nggak ada masalah sih, Bu. Intinya gini, kalau closingnya di closing market itu pada saat harganya di over, itu indah banget. Kenapa? Kita tinggal hajar kanan aja. Hajar kanan, beli. Udah, langsung done. Tapi kalau closingnya pas harga lastnya di bid, nah mau nggak mau Bapak Ibu harus ngantri. Nah, biasanya nih kalau yang sudah kebiasaan nih sebelum closing market sebelum closing market di jam jam 3 kurang 5 menit dia udah belanja duluan gitu. Pak Jan, kalau mau jual pakai order booking atau melihat harga di pagi hari sebelum jam 10 pagi? Nah, iya, jualnya pakai order booking aja. Jadi apa nih maksudnya? Memang jualnya pakai order booking sel. Harga di pagi hari sebelum jam 10 pagi. Ya, intinya gini. Makanya kan tadi kita lihat stock price nih. Biasanya naiknya berapa tick nih? Misal nih 200 ke 204. Oh, 2 tick. 202, 204. 200 ke 206. Oh, 3 tick. 202, 204, 206. 202 ke 206. Oh, 2 tick. Nah, pasang harga, nah itu dibilang Bu Sinta, pasang harga 3 sampai 4 tick di atas harga bid di jam 14.50 kalau mau dapat harga closing. Nah, itu. Kalau mau dapat harga closing, caranya Bu Sinta seperti itu ya. Jadi hajar kanan di jam 14.50 3 sampai 4 tick di atas harga las. Boleh deh di harga bid. Di atas harga bid ya, harga pokoknya 3 sampai 4 tick. Jadi nggak ngantri. Jatuh-jatuhnya bisa jadi hajar kanan gitu. Oke. Jadi lihat kebiasaannya apa namanya? Ralat Pak, maksudnya entry sebelum closing bukan HK. Nah, itu tadi Bu Sinta bilang. Pasang harga 3 sampai 4 tick di atas harga bid di jam 14.50. Kalau mau dapat harga closing, jadi nggak ngantri. Gitu. Oke. Tanya aja nggak apa-apa, biar nggak salah. Sama dengan HK dong, memang. Tapi pada saat closing market, kita dapat harga di situ. Intinya pada saat close market sudah harga kita 0. Nah, jam 15.30 langsung pasang order booking jual di harga 2, ya kalau takut resiko ya 1 sampai 2 tick di atas harga yang kita punya gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira ada masalah nggak? Sama lagi Pak, yang pas buat scalping Senin besok. Nah, tadi ESA, DOIT, UMUU juga boleh. Terus
lebih enak itu gini nih. Ranking, stock gainer atau loser, pilih gainer, kemudian load yang volumenya gede. Nah, ada zinc. Coba kita lihat zinc. Bisa nggak zinc? Tuh, zinc. 127, 128, 126, 127, 127, 127 nggak bisa. Nah, tapi belakangan nih 127, 130, 128, 129, 1 terlalu beresiko. Nah, terlalu beresiko. Ya. Terlalu beresiko jadi rada-rada sedikit apa namanya? Berbahaya kalau zinc. Ya. Agak sedikit berbahaya. Nah, coba kita lihat yang lain di stock gainer. Ada siapa lagi? BRMS. BRMS, coba kita lihat. Kenapa selalu lihat stock gainer? Itu biasa supaya kita update aja saham-sahamnya. Nih, 74, 75. 75, 83. 81, 81, apes, 76, 77, 1, 74, 75, 1, 73, 77, 4. Berarti 4, berarti 4 ya, 4. 75, 85, 78, 81, 3, 80, 84, 82, 91, 91, 94, 89, 95. Masih oke. Coba kita lihat BRMS. Kayaknya gerakannya agak naik-naik dikit. Oh iya, bener. Lagi naik. BRMS tuh. Untuk lihat trennya cocok untuk scalping atau enggak? Ada minimal mesti berapa hari enggak? Enggak juga sih, Bu. Jadi kalau ngelihat trennya udah jadi seperti ini, misal nih, oh hijau, ini udah bisa dipakai nih. Udah bisa. Terus nih sideways atau up, sideways atau up. Apalagi dia punya shadow begini nih, enak banget. Sorry, minta pendapat tentang kayu dong, Pak. Saat yang tepat untuk entry kapan ya? Kos nyantol. Kayu. Nah, lagi naik bukan? Kayu nih. Apa yang jadi masalah? Kayu kan lagi naik. Masalahnya di mana, Pak? Nyantol di berapa? Kayu lagi naik. Nyantol di berapa dulu? Ada harga 500 ya. ARB kan Pak hari ini. Iya, ARB. Baru beli hari ini. Hari ini iya ARB. Buka dia langsung ARB. Ya kalau ngelihat begini, ya supportnya ada di sini nih. Lo dekatnya ini nih. Di 78. Kalau mau entry biasanya dekat-dekat 78, batas amannya di 78. Soalnya kalau dia break di sini, dia lanjut turun. Ya. Gitu. Kalau bahasanya apa namanya? Support resisten ya begitu. Harusnya sih dia di sini. Turun sekitar sinilah. 8786 gitu. 110 Pak, siap cekat di 86.
di bawah itu deh gitu. Tapi batas amannya 78 nih. Jebol 78 bisa wassalam nih gitu. Itu aja sih, jaga-jaga aja. Gitu. Oke. Kalau lagi nyangkut begini, ada peluang di scalping kan seperti ini. Ini apa namanya? Apa namanya? Shadownya panjang-panjang. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi agak berisiko, misalkan ini close di sini, dia buka gap down begini, baru dia naik. Hati-hati ya. Zing gimana Senin Pak? Tadi baru beli secara volume tinggi 2 hari ini. Zing oke, baru breakout nih. Zing oke, baru breakout, terus baru breakout, nanti ada koreksi biasanya. Ada koreksi. Ya kalau mau TP-TP dulu boleh. Karena sesuatu yang breakout itu biasanya ada koreksi gitu. Ya. Gitu. Ini candle daily cakep, tapi kalau mau misalkan habis ini sudah dapat TP nih, jual setengah lah atau 75%, sisain 25%. Nanti kalau dia turun, harusnya sih turunnya sekitar 130-an, beli lagi boleh. Gitu. Tapi kalau besok masih lanjut naik ya, biarin aja nggak apa-apa. Ini baru breakout kalau Zing. Nah, jadi nah ini bisa dipakai scalping. Terus teman-teman yang ini juga bisa dipakai buat nyangkuters. Nyangkuters itu gini. Jadi Bapak Ibu nyangkut nih di atas gitu kan. Nah, terus gimana? Nah, sahamnya ini bisa di scalpingin nggak, di tektokin begini nggak gitu. Kalau kondisinya mendukung, boleh di tektokin seperti ini. Artinya gini, terakhir Bapak Ibu harus siapin budgetnya, dananya yang nggak perlu gede juga, tergantung ya. Tergantung kalau nyangkutnya banyak terus pakai dana kecil bisa nggak? Bisa. Cuma lebih lama aja waktunya, agak capek gitu. Misal nih ada modal 5 juta lah, 5 juta buat TikTokan gitu. Saham yang nyangkut gitu. Contoh saham kayak tadi saham apa namanya? Kayu gitu, mau dipakai TikTokan di bawah boleh, pakai modal 5 juta. 5 juta misalkan dapatnya 100 lot. Beli 100 lot, naik 2 tik, keluar 100 lot. Dah gitu aja. Jadi yang last in itu yang pertama keluar. Gitu loh. Nah, tapi perlu diingat, pada saat ngelakuin average TikTok average gitu, nanti pada saat Bapak Ibu jual itu tercatatnya nanti rugi. Kenapa? Karena yang terjual itu harga rata-rata. Tapi kalau Bapak Ibu cek cashnya itu harusnya bertambah. Karena Bapak Ibu cuan sebenarnya. Cuma tercatat di gain and loss itu rugi karena harga yang dijual adalah harga rata-rata. Makanya pada saat masuk yang terakhir 100 slot misalkan, keluarnya juga harus 100 slot. Jangan lebih, jangan kurang. Tetap 100 lot. Itu sambil nurunin harga, sambil nyari receh gitu. Ada tab trans di sebelah tick chart itu bisa lihat kekuatan buyer versus seller. Angka 326 di buy. Saham kayu angka apa ya? Tick chart. Bentar ya. Kita lihat. Tick chart. Trans ya. Di sebelah tick chart itu bisa lihat kekuatan buyer versus seller angka 326 saham kayu. Oke, coba kita lihat ya. Di buy saham kayu angka apa ya, Pak? Di buy saham kayu angka apa? Ya. Oh, bentar. Di bawah buy. Trans 326. Jadi hari ini itu harusnya ya terjadi transaksi 326 kali hari ini ya.
dengan jumlah volume sekian. By 14.109. Value-nya 139.679. Last transaction adalah buy. Emang nggak jualan ya? Kok sell-nya 0? Oh, walah, maksudnya frekuensi, Pak. Ya, frekuensi gitu. Betul. Jadi ini last transaction ya, last transaction ya. Jadi transaksi 326 terjadi transaksi buy dengan volume sekian. Harusnya sih. Enggak ding, ini volume total. 14.013 value-nya sama. Masa nggak ada yang jualan sih? Rada aneh dah. Kok aneh ya? Sale-nya 0 tapi ARB. Oh. Kok aneh ya? Sale-nya 0 tapi ARB. Iya, makanya tadi itu lagi saya pikirin. Sale-nya 0. Jadi bukan, sebenarnya sih bukan sel-nya 0 ya. Gitu. Jadi selnya gini, selnya itu bukan 0 gini. Maksudnya gini. Jadi ini kan transaksinya di di last 99 kemudian high 99, open 99, low 99. Jadi terjadi di satu harga gitu. Di harga 99. Di harga 99 ya. Gitu loh. Nah, di harga 99 ini orang sebenarnya sudah pasang apa namanya? Pasang jual. Pasang jual. Nah, coba lihat di sini nih. Di ini 99 nih. Gini, 99 ya. Harganya langsung di 99 sini kan ya. Itu dengan jumlah sekian. Nah, jadi ini posisinya di offer. Nah, kalau kita buy di offer, itu kan langsung done tuh. Benar nggak? Kalau sell di offer kan ngantri. Gitu. Jadi bukan tidak ada yang jual ya, yang jual ada. Cuma aksinya pada saat di harga 99, itu mereka buy. Gitu. Buy. Makanya di sini munculnya adalah transaksi buy aja gitu. Bukan tidak ada yang sell ya. Gitu. Buy aja gitu. Karena terjadi di over gitu. Di over, di harga over. Ngerti ya? Maksudnya ngerti ya? Gitu. Jadi kalau kita jualan di over kan kita ngantri nih. Tapi kalau orang yang nge-buy di over itu kan langsung done. Bener nggak? Atau istilahnya hajar kanan lah. Itu buat yang nge-buy gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, yang terjadi transaksi pada saat di offer itu adalah buy. Makanya yang done di sini ini semua dan yang di offer di harga 99 gitu. Makanya jadi yang tercatat itu di sini buy. Tapi pada dasarnya terjadi transaksi jual dan beli gitu. Berarti udah ada yang pasang di harga ARB sebelum market buka ya Pak? Yes, benar sekali. Benar sekali. Oke. Apalagi? Ya, intinya kalau mau cari yang agak update, biasanya ke Stockgainer dulu, kemudian lihat jumlah volumenya. Oh, baru kita lihat-lihat nih. Oh, bull, misalkan gitu. Bull. Coba kita lihat bull. Nah, bull nih. Ya. 5 hari ke belakang boleh lah ya. 300, 302, 300, 306, 306, 310, masih 2 tik, 308, 310, 1 tik, 304, 308. Nggak menarik. Oke. BABP. BABP
88, 89 ya, so-so lah ya, masih dapat 1 tik lah ya. 86, 87, 83, 87 lumayan, 85, 87 2 tik, 84, 89 banyak, 85, 89 banyak juga, 88, 92 ke belakang oke lah, BABP masih oke. Dan kelihatan dia lagi mulai up. Coba kita lihat BABP tuh ya, pelan-pelan ya, walaupun dikit ya, kecil gitu. Oke, BABP oke. Kemudian apa? MNCN. MNCN, bagus nih, 940, 985, 980, 990. Yang penting tahu tingkat tiknya ya. Ini 96, 1000, 960, 1010, oke, 1000, 1020, 4 tik ya. 995, 1005 masih dapat 2 tik. Iya oke lah. MNCN oke. Main. Nah, ini main nih. Wow, main oke banget. 865, 900, 885, 895 masih dapat 2 tik, 830, 890, wow. 865, 880, wow, masih dapat 3 tik. Oke. Oke semua. Main BABP baru mulai itu, kemudian MNCN oke gitu. Mantap ya, tapi ngetiknya di chat kena gocek melulu karena settingan auto correction English kayaknya, jadi sering salah ketik ya. Jadi intinya seperti itu, hanya memodalkan stock price, tapi hati-hati ya kalau ada jebakan. Makanya kalau lagi perfect begini bagus gitu loh, tapi kalau ada jebakan ya Bapak Ibu harus cut loss, harus berani cut loss, Kenapa harus berani? Soalnya ini anggap aja ini modal terakhir Bapak Ibu. Kalau ini nyangkut juga, Bapak Ibu nggak cut loss, misalkan ya modalnya 100 lot gitu. Kalau 100 lot nyangkut ya udah diem, nggak muter lagi. Tapi kalau 100 lot ini, iya, peluangnya banyak gitu. Jangan karena cut loss 1 hari ini, udah besok lagi udah enggak gitu. Enggak, justru kita memang ngejaga cash flow-nya supaya Bapak Ibu bisa tetap transaksi, bisa sambil ya kalau buat yang nyangkut bisa nurunin average harga di atas sambil cari cuan, bisa juga gitu loh. Ya. Jadi dicoba pelan-pelan. Caranya gimana? Ya jangan langsung transaksi juga, pelajari dulu. Secara fisiologis sebaiknya batasnya berapa persen, Pak? Tergantung orang. Ada yang berani 2%, ada yang berani 3%, ada yang berani 5%. Anggap gini, Bapak Ibu sehari cari 1%. Kalau bisa dapat 2% bagus dong. Jadi 5 hari 2%, 10% dong. Masa cut loss 5% nggak berani? Kan masih sisa 5%. Jadi relatif, di sini relatif untuk cut loss. Makanya saya nggak bisa bilang, cut loss berapa persen? 5%. Oh, ada yang bilang 5%, gede banget Pak. Nah, kan makanya saya bilang secara psikologi sebaiknya batas cut loss berapa. Nah, tentukan sendiri masing-masing. Karena setiap orang psikologinya beda-beda gitu. Ini CL maksimal sesi ke-1 ya, atau nunggu close market dulu. Sesi ke-1 kan buat jualan. Kalau sesi 2 kan buat beli. Nah, ya. Gitu. Oh, ternyata di sesi 1 habis di cut loss sahamnya jalan, bodo amat gitu loh. Yang penting kita cari lagi yang lain. Hari ini saya cut loss BNBA RP 2 juta. Sudah semingguan nggak bisa trading, enakan BBHI. Ya itu resiko. Gak apa-apa lah ya. Sometimes cut loss itu teman yang baik gitu. Jadi bukan berarti Bapak cut loss itu gimana-gimana. Jadi cut loss itu sebenarnya ngejaga kita dari rugi lebih besar lagi gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Pak. Tutup aja, Pak. Iya. Iya. Ya, semoga hari ini bisa ngebantu buat teman-teman semua. Materinya ini aja. Terus kalau mau ambil materinya, gimana ya? Nanti silakan WhatsApp saya, nggak apa-apa.
08161172 atau mau join di grup juga boleh. Formnya salah, iya nggak usah diisi formnya, itu biar saya yang ngisi nggak apa-apa. Tadi katanya diminta, silakan mau WhatsApp saja 0816117244 boleh, mau WhatsApp boleh. Nanti kalau mau masuk grup pribadi saya boleh juga. Nah di sini ada, kebetulan teman-teman di sini ada di grup saya juga. Ada Ibu Sinta, ada Ibu Sinta ini banyak ngebantu saya juga. Ada siapa lagi ya? Pak Dwi juga ada ini. Ibu Emiliana juga ada, Bu Mary juga ada. Siapa lagi nih? Ya banyak lah. Grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Tolong di Mbak, ini Mbak Sri kayaknya yang baru masuk yang kemarinnya. Ini apakah? Oh beda, bukan nggak satu grup sama Pak Anas. Boleh masuk di saya juga boleh, mau masuk Pak Anas juga boleh, gitu, nggak ada masalah. Gitu. Kalau di grup saya jam pagi jam 9 sampai jam 4 sore kita trading saham, dilepas jam 4 sore kita bahas kripto. Yang mau live trading forex, gold juga kita bantu, bisa kita diskusi juga. Jadi satu hari bahasnya banyak ini. Gimana cara isi dokumennya Pak? Nggak usah isi, nggak jadi. Itu biar saya yang isi ternyata. Baru diupdate nih barusan Ibu Mary, nggak apa-apa, sudah saya isi Pak. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Terima kasih banyak. Teman-teman kalau sudah ada pertanyaan nanti materinya saya share di grup juga, saya share. Kalau mau japri juga boleh, nanti saya share juga. Kemudian yang mau join grup juga silakan japri, nggak ada masalah, bebas. Kita juga buat diskusi dan belajar di sama-sama ya. Saya juga sama Mas masih belajar juga. Semoga membantu, jaga kesehatan semua dengan kondisi begini. Kita jaga kesehatan berarti kita ngejaga orang lain juga. Dan sehat selalu semua. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Maaf, grup WA apa Telegram ya Pak? Grup WA. Grup WA. Nanti japri aja. Nanti saya share grupnya. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.